Baik, terima kasih pemirsa BBS TV. Masih kita di 1 Jam Saja podcast yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Jadi memang menjawab kebutuhan yang ada, tantangan yang ada di era digitalisasi informasi tadi begitu ya. Kalau kita coba kaitkan pada peran santri dan juga tantangannya di era digital. Tadi Gus Aziz sudah menjelaskan, ada memang pondok salafiyah yang memang kita masih menjaga begitu ya Gus ya, seperti apa di dalamnya. Tapi kita juga harus menjawab kebutuhan yang ada, dan Gus Aziz tadi juga memberikan gambaran kalau ada pondok modern juga begitu ya yang ada di Pasuruan juga ya Gus ya. Ini seperti apa Gus untuk konsep dari pondok modern itu sendiri? Kalau konsepnya memang itu ingin punya pondok yang seperti sekolah di luar, tapi akhlaknya, kegiatannya, ya, terus agamanya lah nggak berkurang sedikit. Jadi kalau hanya sekolah di luar kan ya mungkin kita kalau pelajaran agama itu mungkin PAI hanya sekedar ya pendidikan agama Islam secara umum. Tapi karena ini ditaruh di pondok, maka ya mau ndak mau ya memang karena suasana pondok itu tidak bisa disamakan dengan sekolah luar. Meskipun seperti sekolah luar ini metode pembelajarannya, tapi Abah saya ingin memang punya pondok yang tetap berbasis salaf, tapi mengikuti perkembangan zaman tentunya yang sekarang kan serba orang harus ini kerja, ini ngelamar kemana harus berijazah, harus berjenjang, dan dia untuk melanjutkan cita-citanya itu mungkin butuh formalitas inilah. Makanya dikasih ruang sekolah, ada ekskul dan lain-lain. Ya. Berarti ada pondok modern tadi. Kalau untuk pondok modern dan juga penerapan digital informasi ini seperti apa, Gus Aziz? Di pondok yang modern itu namanya Bait Al-Hikmah. Di Bait Al-Hikmah ya. Itu seperti ada jenjang SMP, SMA, SMK. Sedang yang SMK itu kebetulan sekarang baru satu jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya membuat film, edit foto. Wah, ini benar-benar pilihan di zaman sekarang gitu ya, yang dibutuhkan di zaman sekarang. Baik. Edit foto ya segala macam ya berhubungan dengan audio dan video lah ya. Jadi fotografi seperti itu, dan itu sangat ya akhirnya Pondok Bait Al-Hikmah itu akhirnya kalau kita bikin acara nggak perlu ngundang, karena semua santri di dalamnya sudah bisa. Yang jurusan nggak perlu ngundang tukang syuting istilahnya gitu. Sudah bisa ada yang syuting sendiri ya. Kita bisa syuting sendiri, kita bikin acara itu ya sudah nyambung ke TV, bahkan biasanya sampai disiarkan begitu. Jadi kita sudah bisa bikin konten di YouTube lah mungkin ya. Bikin konten begitu ya untuk para santri di sana. Gus, tadi kan di segmen awal Gus Aziz sempat menyinggung di dalam pondok pesantren tuh kita tetap mengutamakan mengharapkan berkahnya kiai begitu kan. Sedangkan kalau kita coba kaitkan di era digital seperti sekarang, transfer informasi itu kan juga banyak yang melalui dengan cara yang digitalisasi tadi ya Gus ya. Menurut Anda seperti apa ini Gus, transfer ilmu yang ada di penerapan di pondok yang modern itu sendiri Gus? Tidakkah mengubah esensi yang ada di dalamnya Gus menurut Anda? Kalau penerapan pembelajaran sama tetap Mbak ya. Jadi meskipun kita misalkan pakai laptop pembelajarannya ya kan. Tapi tetap yang namanya santri itu istilahnya ketemu itu kan ketemu saja, itu memandang seorang kiai misalkan ustadz guru itu kan itu ada rahasia tersendiri. Kalau orang pondokan bilang itu sudah berkah tersendiri. Betul. Jadi ketemu salaman gitu kan, menghormati, terus dalam konteks ya bukan menghormati yang menyembah ya, maksudnya yang menghormati seadanya, akhlak dijaga, sopan santun, tata krama dan lain itu kan di situ tetap terjaga kalau di pondok situ. Jadi bukan berarti kita karena kemasukan hal-hal yang berbau teknologi, akhirnya mengurangi, akhirnya ini berkurang. Kita harus jaga yang ini nggak boleh. Jadi sebenarnya Pondok Bait Al-Hikmah itu anak dari Pondok Salafiyah. Jadi Salafiyahnya tetap dibawa, tapi ditambahi unsur baru yang
Unsur modernnya ya yang tetap diperlukan ada. kira-kiranya oleh anak zaman sekarang itu diperlukan gitu loh. Oke, baik. Gus Aziz, saya pernah mendengarkan seperti ini. Tantangannya para santri itu bukan pada saat dia belajar di dalam pondok itu tadi, tapi justru pada saat dia sudah lulus, sudah di luar, tantangan untuk bisa menerapkan ilmunya. Itu artinya ada semacam tanggung jawab untuk bisa berdakwah. Nah, ini seperti apa, Gus? Mungkin Gus Aziz bisa memberikan gambaran. Berdakwah itu haruskah santri ini benar-benar bertemu secara langsung, atau sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan berdakwah di era digitalisasi informasi ini, Gus? Kalau saya mengartikan dakwah itu kan bahasa Arab, artinya mengajak. Artinya itu mengajak, arti Baik. aslinya itu mengajak atau ajakan ya. Berdakwah kalau kita memahami zaman sekarang itu mungkin harus didengarkan oleh orang banyak. Sedangkan santri ya minimal itu mendakwai dirinya sendiri minimal. Maksudnya ya Ada tanggung jawab untuk bisa. iya benar. Dengan Ya, ilmu ya, yang dia dapat, dia ambil dari pondok itu minimal mendakwai dirinya sendiri. Kalau sudah bisa ya, terus mendakwai orang lain, dan orang lain pun minimal satu, cukup sudah satu. Itu sudah namanya dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi nggak harus dakwah itu berdiri di depan 1.000 orang misalkan ya kan. Jadi minimal keluarganya terdekat lah, lingkungan sekitar, teman-temannya misalkan. Dia misalkan mondok sendiri, teman-temannya nggak ada yang mondok. Bukan berarti saya bilang yang nggak mondok nggak baik ya. Ya, diharapkan yang anak yang mondok ini kan bisa membawa pengaruh baik bagi sekitarnya, bagi lingkungannya. Itu ya harapan kiai, harapan para pengasuh pondok semuanya pastinya. Oke. Ya, jadi kalau ditanya tentang dakwah digital, ya bagus, nggak apa-apa. Karena sekarang ini kan orang semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menyampaikan informasi. Bahkan ketika kita butuh tentang informasi tertentu pun kita tinggal klik dan sebagainya, termasuk urusan ilmu tadi begitu. Ya, Seperti apa, Gus? tapi itu tadi Mbak. Kadang-kadang kalau kita searching ya misalkan cara apa misalkan atau bagaimana misalkan begini. Ya itu tadi, kadang hasil searchingnya yang keluar pertama itu kadang yang nggak tepat sasaran gitu ya, kurang sesuai. Jadi ya untuk memfilter pun itu ada ilmunya sebenarnya. Nah, betul. Jadi, Dan ini coba kita kaitkan dengan peran santri untuk bisa menangkal informasi yang kurang tepat, begitu ya, Gus, makanya ya? itu kalau kalau nggak tahu ilmunya kan jadi nggak tahu ini harus saya tangkal atau harus saya terima kan gitu. Jadi kalau abu-abu atau samar, karena zaman sekarang ini banyak sekali sesuatu yang kelihatannya luarnya baik tapi ternyata isinya buruk sekali, atau yang kelihatan kemasannya buruk tapi ternyata isinya jadi nggak jelas, abu-abu. Nah makanya untuk menjelaskan atau ini hitam atau putih itu kan harus betul-betul ini. Nah, mentransfer yang seperti itu kepada para santri tantangan tersendiri juga dong ya. Terus sebagai kepala pondok pesantren. Iya benar. Iya makanya apalagi berkembang kan, zamannya berkembang terus, nggak jalan di tempat. Kita bisa misalkan mengatasi. Ini selesai begitu ya. Ini sudah nyampe sini. Jadi ngejarnya itu harus berlari. Iya, bukan hanya berlari, pakai kendaraan aja. Tapi itu bagaimana pada praktiknya seperti apa, Gus, yang Anda jalani? Ya, kalau saya di Pondok Bait Al Hikmah itu kebetulan ada satu pengajian ya. Saya isi dengan pengajian tentang akhlak dan ya sedikit tasawuf lah. Ya bukan tasawuf yang orang seperti apa ya, sedikit tentang tasawuf. Ya saya bentengi, kamu mau jadi apapun, mau seperti apapun. Ini loh akhlaknya orang Islam itu, ini loh akhlaknya. Mau teknologi semaju apapun, dunia ini mau berkembang seperti apa, akhlakmu kalau kamu memang betul-betul bangga sebagai orang Muslim, tunjukkan dan pegang betul-betul ini, jangan sampai lepas. Jangan sampai terus kamu dunia ini semakin berkembang, akhirnya kamu mengikuti tapi terbawa arus. Iya, enggak istiqomah istilahnya ya, enggak teguh memegang
ajaran agama Islam Oke, ini. baik. Sepertinya untuk tantangan santri milenial sudah sedikit terjawab di segmen yang kedua ini ya, pemirsa. Dan kita kembali harus jeda sebentar, begitu nanti kita akan coba lanjutkan perbincangan kita masih berkaitan dengan peran santri dan juga tantangan di era digital. Sesaat lagi untuk Anda.